Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta MPLS, selamat datang kembali di kelas online dan selamat bergabung kembali dengan Ibu Gaida. Ibu akan menyampaikan materi MPLS, yaitu pendidikan karakter. Pengertian karakter dan pendidikan karakter tidak sama, di mana pengertian karakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Sedangkan pendidikan karakter ialah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Pada poin 1, yaitu pengertian karakter. Karakter di sini merupakan perilaku kita, perilaku yang positif, karena perilaku tersebut berlandaskan nilai-nilai tertentu. Sedangkan pendidikan karakter adalah upaya yang terencana, di mana dalam hal ini melibatkan konstitusi sekolah, yaitu SD Muhammadiyah Kuaro. Adapun yang menjadi latar belakang, 1. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun yang menjadi sasaran pendidikan karakter meliputi peserta didik dan pendidik. Peserta didik sebagai prioritas utama, sedangkan pendidik berperan sebagai teladan sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama, Ing Ngarso Suntulodo, artinya di depan. Jadi pemimpin harus memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, artinya di tengah, yaitu memberikan bimbingan. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, artinya di belakang, yaitu memberi dorongan. Di SD Muhammadiyah Kuaro ada beberapa kegiatan yang merupakan contoh dari pendidikan karakter, antara lain upacara, pramuka, ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, literasi, konservasi, dan jangan melupakan tata krama dan tata tertib. Semodern apapun bumi kita dan sepandai apapun diri kita tidak boleh melupakan namanya tata krama dan tata tertib, karena kepribadian kita sesungguhnya bersumber dari hal tersebut. Mari mulai saat ini kita mempraktekkan etika moral, ilmu berbagi, peduli, dan ilmu antri. Hal-hal tersebut merupakan hal yang mendasar yang dilakukan oleh siapapun, dan pembelajaran itu harus dimulai dari usia dini. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang muda, dan mulai dari sekarang. Anak-anakku peserta MPLS, silahkan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Apa yang kalian pikirkan? Dari gambar pertama, tampak tentang pendidikan karakter, yaitu karakter toleransi. Bagaimana toleransi umat beragama? Ini merupakan cermin Indonesia. Gambar kedua seperti yang kalian lihat itu adalah gambar yang mencerminkan cinta damai. Gambar ketiga yaitu orang yang kreatif. Jadi orang yang kreatif akan selalu bisa menaklukkan zaman. Gambar keempat yaitu membaca. Mari kita tingkatkan literasi kita membaca. Tidak sekedar hanya membaca chat
atau melihat ponsel, tetapi kita juga perlu membaca buku teks. Perlu anak-anak ketahui, Indonesia memperoleh peringkat ke-60 dalam minat baca dunia. Itu bukan sebuah prestasi, tapi itu bisa dikatakan sebagai pekerjaan rumah untuk kita semua. Bagaimana bisa negara yang sudah merdeka 75 tahun menempati peringkat baca yang sangat dalam? Lalu silahkan anak-anak renungkan gambar-gambar yang ibu tampilkan. Adalah gambar yang sering kita lakukan setiap hari, dan ibu yakin kegiatan yang dilakukan tidak disadari itu tidak baik, dan entah mengapa selalu dilakukan. Gambar pertama yaitu bermalas-malasan, berebah sepanjang hari dengan hanya bermain ponsel, bermain game sambil tidur-tiduran. Gambar kedua membicarakan orang lain, membicarakan aib teman. Yang ketiga, menyebarkan berita tidak benar. Gambar 4, stop bullying, perbulian. Kita harus menghentikannya tanpa sadar kita telah melakukannya. Kita harus berubah, kita harus meninggalkan hal-hal yang kurang baik tersebut. Ingat, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Anak-anakku yang kreatif bukan yang naif, mari kita berkreasi, tidak hanya selfie. Gunakan otak dan otot, tidak sekedar TikTok. Anak-anakku, kita harus belajar. Kita tidak boleh jadi bodoh, karena ketika saat kita belajar, kita menggenggam masa depan. Masa depan apa? Masa depan yang milenial. Jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekali lagi ibu ucapkan selamat bergabung di SD Muhammadiyah, tempat kalian belajar, tempat kalian menimpa ilmu, tempat kalian menjadi karakter yang lebih baik. Baiklah, ibu akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.